sebuah film berjudul Final Analysis dirilis tahun 1992. Film ini mengisahkan seorang pria yang nekat bermain api dengan mendekati wanita yang sudah bersuami. Karena telah dibutakan oleh cinta, ia pun rela melakukan apa saja demi pujaan hati. Oke lur, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita intip alur film selengkapnya. Check it out. Awal film dibuka oleh seorang gadis muda cantik jelita bernama Diana. Saat itu ia sedang menceritakan mimpi-mimpi berulang yang kerap menghantui tidurnya. Di sampingnya, seorang psikiater bernama Ishak mendengar dengan seksama, sambil sesekali menanggapi apa yang Diana sampaikan. Diana sebelumnya telah divonis mengidap gangguan mental yang disebut OCD. Kelainan itu membuat Diana mengalami kecemasan secara terus-menerus. Alhasil ia kerap melakukan sesuatu berulang-ulang kali guna menghilangkan kecemasan tersebut. Diana bahkan pernah mengecek oven lebih dari 10 kali sebelum meninggalkan rumah. Diana sendiri tidak tahu menahu sebab awal mula ia mengidap kelainan tersebut. Guna membantu memulihkan psikisnya, Diana merekomendasikan agar Ishak mau berbicara dengan kakaknya. Menurut Diana, kakaknya tahu sesuatu tentang masa lalu orang tua mereka yang mungkin bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya. Singkat cerita, seorang wanita berambut pirang dengan paras menawan datang ke kantor Ishak. Ia tak lain dan tak bukan adalah kakak Diana yang bernama Heather. Heather kemudian menjelaskan dengan hati-hati tentang peristiwa dalam masa lalu yang dialami adiknya. Diana ternyata pernah disodok paksa oleh ayah kandung mereka. Lantas, Heather meminta berharap informasi tersebut dapat berguna dalam pemulihan mental Diana. Pada kesempatan berikutnya, Heather kembali menemui Ishak untuk mendiskusikan perkembangan pengobatan adiknya. Tapi entah siapa yang memulai, pembicaraan mereka perlahan-lahan mengarah ke masalah hati. Pepet terus lur. Tapi Heather lantas memperingatkan Ishak bahwa dirinya telah bersuami. Suaminya pun bukan kaleng-kaleng karena merupakan seorang anggota gangster. Meski begitu, Heather mengaku tidak bahagia dan sekarang sedang pisah ranjang dengan suaminya itu. Nah, melihat ada sedikit peluang, Ishak pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Tak butuh waktu lama, keduanya sudah berada di dalam kamar. Silih berganti, saling tindih beradu kasih. Setelah aktivitas nikmat itu selesai, Heather menyampaikan informasi tambahan tentang masa lalu keluarganya. Jadi, ayah Heather dan Diana telah innalillahi akibat insiden kebakaran di rumahnya. Lantas polisi mencurigai Diana lah orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Tapi menurut Heather, Diana tidak terlibat dan membela adik kesayangannya itu. Ia menduga peristiwa itu jugalah yang menjadi sebab dari gangguan mental adiknya saat ini. Kemudian Heather pun izin pamit pulang karena sudah larut malam. Lanjut, sesampainya di rumah, Heather disambut suaminya yang terlihat kesal dengan kepulangan istrinya yang terlambat. Oh iya, si suami malang ini bernama Jimmy. Nah, untuk mengobati rasa kesalnya, Jimmy memaksa Heather untuk mencoba semua kain. Dan dalam keadaan tanpa busana, Heather diperintah untuk menggaroke mikrofon daging suaminya itu. Keesokan paginya, Heather datang ke ruangan kerja Ishak untuk sekedar melepas rindu. Heather mengungkapkan bahwa ia berusaha mencari cara agar bisa berpisah dengan suaminya. Nampaknya Heather menginginkan hubungan yang lebih serius bersama Ishak. Ishak pun menginginkan hal yang sama. Maka dari itu, ia bertekad untuk membuat Heather berpisah dengan suaminya. Lantas Ishak meminta bantuan koleganya yang seorang pengacara bernama Mike. Ia meminta Mike untuk menyelidiki semua kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Jimmy. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan itu, diketahui bahwa Jimmy adalah anggota gangster kelas kakap yang telah melakukan banyak kejahatan keuangan. Mike lalu memperingatkan Ishak agar menjauhi Jimmy dan istrinya apabila ia ingin tetap hidup.
Ya, tapi namanya orang yang sudah dibutakan oleh cinta, meski itu adalah istri orang, Ishak tetap pantang mundur. Suatu malam, Ishak nekat diam-diam mengikuti Jimmy dan Heather ke sebuah restoran. Namun ia malah mendapat peringatan langsung dari Jimmy karena kedapatan menatap Heather terus-menerus. Sementara itu, mendadak Heather mengaku kurang enak badan dan meminta izin untuk pulang duluan. Di luar restoran, ternyata ia telah ditunggu oleh Ishak yang lalu memberinya tumpangan ke apotek. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Heather lalu meminum obat yang ia beli sebelumnya. Ternyata di rumah sudah ada Jimmy yang sedari tadi menunggu kepulangan istrinya itu. Lagi-lagi Jimmy kesal karena Heather pulang terlambat, padahal ia meninggalkan restoran lebih dulu. Lantas Jimmy kembali memaksa Heather untuk melakukan permainan karaoke-nya lagi. Heather yang terlihat pucat menunjukkan gelagat aneh. Ternyata obat yang ia minum sebelumnya memicu alergi keracunan patologis yang dideritanya. Mendadak ia menjadi agresif dan hilang kendali. Heather lalu mengambil barbel besi di belakangnya. Seketika itu juga, ia menggeprek kepala Jimmy sampai bocor. Jimmy lalu terjungkal jatuh ke dalam bak mandi dan akhirnya innalillahi. Singkat cerita, Heather ditahan atas insiden hilangnya nyawa Jimmy semalam. Ishak yang mengetahui pujaan hatinya sedang terlibat masalah, bersedia membantu Heather agar bisa lolos dari hukuman. Ishak kemudian mempekerjakan Mike sebagai pengacara pembela Heather di pengadilan. Berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan, Heather memang mengidap kelainan yang disebut keracunan patologis. Kondisi ini terjadi apabila sang pengidap meminum sesuatu yang mengandung alkohol. Menurut ahli, orang-orang dengan keracunan patologis bisa mencelakai dirinya sendiri dan orang lain tanpa sadar. Nah, hal itulah yang terjadi pada Heather tempo hari setelah ia minum obat yang ternyata mengandung alkohol. Di pengadilan, Mike berhasil tampil impresif sebagai pengacara membela Heather. Ia mengajukan bukti catatan medis Heather beberapa tahun lalu yang memuat alergi keracunan patologis. Alhasil, Heather bebas dari tuntutan dan hanya akan dikarantina di rumah sakit. Lanjut, di saat semua akan berakhir bahagia, Ishak tanpa sengaja menemukan sebuah keganjilan. Ketika ia mendengar pidato salah satu pasien penyintas gangguan mental, Ishak mendapati kesamaan cerita pasien tersebut dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh Diana sebelumnya. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, Ishak menyadari bahwa Diana telah menjiplak cerita-cerita itu dari buku dan berpura-pura mengalami gangguan mental. Selanjutnya, Ishak juga mendapati fakta baru, bahwa Heather ternyata sudah memata-matainya jauh sebelum mereka berkenalan. Berdasarkan analisa dari Mike, Heather telah memanfaatkan Ishak untuk bebas dari dakwaan setelah menyingkirkan suaminya. Tujuan utamanya adalah harta warisan mendiang Jimmy yang otomatis akan jatuh ke tangan Heather. Setelah mengetahui semua rencana jahat tersebut, Ishak menemui Heather untuk meminta penjelasan. Heather yang terpojok lantas mengakui tipu muslihat yang selama ini ia lakukan. Bahkan Heather telah menyiapkan rencana cadangan apabila Ishak berani melaporkannya. Heather sebelumnya sudah mengambil sidik jari Ishak dan ia tempel pada barbel yang ia gunakan saat menggeprek kepala suaminya. Apabila Ishak macam-macam, Heather akan menggunakan bukti itu untuk menuntut balik Ishak sebagai dalang hilangnya nyawa Jimmy. Singkat cerita, Ishak melakukan perlawanan. Ia membawa 2 orang jaksa untuk melakukan evaluasi kasus dan mewawancarai Heather di rumah sakit. Selama evaluasi, Heather mulai berakting dan menyampaikan keterangan palsu. Ia lalu balik menyalahkan Ishak atas insiden yang menimpa suaminya. Tak berapa lama, Diana datang atas perintah Heather dan membawa tas berisi barang bukti yang sudah ia siapkan. Tentunya barang bukti yang dimaksud adalah barbel yang memuat sidik jari Ishak. Akan tetapi saat tas itu dibuka, isinya malah berisi coretan anak-anak. Sebelumnya Ishak berhasil Diana untuk bekerja sama. Nantinya, Heather lalu murka dan menunjukkan sifat aslinya di depan jaksa. Beberapa waktu kemudian, Ishak ketahui bahwa Diana ternyata jatuh cinta kepada Ishak. Dari itu, ia berhenti kakaknya dari samping Ishak. Siko dan menolak hubungan dengan Diana lagi. Mendengar hal itu,
Diana nampak kecewa dan merasa telah dimanfaatkan kepolosannya untuk memberikan barang bukti yang asli padanya. Diana pun mengucapkan salam perpisahan dan pergi meninggalkan Ishak. Ishak lalu meminta salah satu koleganya yang bernama Pepe untuk mengikuti Diana diam-diam. Lanjut, Diana lalu datang ke rumah sakit untuk menemui Heather. Ia kemudian meminta maaf karena telah mengkhianati kakaknya itu. Sebagai permohonan maafnya, Diana bersedia membantu Heather untuk keluar dari karantina. Mereka bertukar pakaian di kamar mandi, sehingga Heather bisa melarikan diri menggunakan penyamaran sebagai Diana. Sementara Diana tinggal menggantikan Heather. Setelah berhasil kabur, Heather lalu pergi mengambil barbel yang disembunyikan Diana di apartemennya. Apes bagi Heather, ternyata Pepe sudah menunggunya di luar apartemen. Saat mereka berpapasan di jalan, Pepe berhasil merebut barbel tersebut dan membawanya kabur. Ketika Pepe menghubungi Ishak, tiba-tiba Heather muncul dada Pepe. Setelah berhasil merebut barbel itu kembali, Heather menghubungi detektif Hawkins untuk menyerahkan barang bukti itu. Mereka mengatur pertemuan di dermaga. Tanpa Heather sadari, Pepe masih hidup dan sempat mendengar percakapan barusan. Singkat cerita, Ishak datang menemui Pepe yang saat itu akan diangkut ke ambulans. Pepe kemudian mengarahkan Ishak untuk segera menuju ke dermaga. Sementara itu, Heather telah tiba di lokasi. Ia berjalan menuju ke detektif Hawkins yang telah menunggunya di ujung. Tak berapa lama, Ishak pun tiba dan langsung berlari ke arah Heather. Belum sempat barbel itu sampai ke tangan detektif Hawkins, Ishak langsung memegangnya. Otomatis sidik jarinya menempel di barbel itu kedua kalinya. Secara tidak langsung hal itu merusak keabsahan barang bukti. Sadar akan rencananya yang telah gagal, Heather lantas menyandra mereka berdua. Keduanya dipaksa masuk ke dalam mobil dan melaju meninggalkan dermaga. Namun karena cuaca kendali dan jatuh ke laut, detektif Hawkins selalu pingsan di tempat. Sementara itu, Ishak kabur membawa barang bukti. Ishak kemudian berlari menuju mercusuar, kemudian disusul oleh Heather yang mengejarnya. Saat sampai di puncak, Ishak terpojok dan tidak bisa kabur. Tiba-tiba balkon tempat mereka berdiri runtuh dan mengakibatkan Ishak hampir terjatuh. Untungnya ia masih bisa berpegangan pada besi yang menggantung. Saat itu pula detektif Hawkins berhasil menyusul ke atas dan mengalihkan perhatian Heather, kaki Heather, dan membuatnya terjun bebas ke lautan. Sementara itu, Ishak berhasil memanjat ke atas dan diselamatkan oleh detektif Hawkins. Akhir film memperlihatkan Diana dibebaskan dari tuntutan menjalani proses sidang. Beberapa waktu kemudian, ia berhasil menyamar sebagai Heather dan menggoda pria kaya untuk dijadikan korban berikutnya. Nah, itulah tadi alur dari film Final Analysis. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan lonceng.